Seorang pria mencoba mandi di luar untuk pertama kalinya setelah hidup 20 tahun. Setiap kali mandi, tumbuhlah rumput aneh di tubuhnya. Meskipun dicabut, akan tumbuh lagi. Dengan cepat, rumput ini menyebar seperti wabah melanda seluruh desa. Bagian yang ditumbuhi rumput akan terasa sangat mati rasa, dan rasa sakitnya tak tertahankan. Namun yang datang untuk berobat bukan dokter, melainkan seorang ahli serangga, yaitu bernama Nol. Menurut cerita warga desa, hanya 3 hari terakhir semua orang tiba-tiba tumbuh benjolan kecil ini. Warga desa berdebat, pasti ada yang melanggar tabu dengan masuk ke gunung. 4 hari yang lalu, seseorang meninggal di desa, dan cara pemakaman di desa mereka adalah dengan meletakkan orang di dalam rawa yang sering terlihat itu. Dengan begitu, tubuhnya akan tersisa hanya pakaian, bahkan tulangnya pun hilang begitu saja. Mereka merasa ini adalah kembalinya mereka ke hutan. Namun selama periode ini, dalam 7 hari, tidak boleh masuk ke gunung. Katanya sudah lama sekali, ada yang melanggar aturan ini dan membawa penyakit kembali ke desa. Akibatnya, berita ini menyebar di desa, sehingga semua orang sangat takut. Ginkgo menyadari ini harusnya tunas dari tanaman yang disebut herba heksa, yang dapat mengubah sisa-sisa hewan menjadi lumpur. Bahkan serangga yang mengurai hingga tulang pun habis. Individu baru akan menyebar bersamanya, dan individu-individu ini akan parasit pada makhluk yang kemudian menginjaknya. Gejalanya sesuai, sepertinya tidak salah. Kemudian Ginkgo membuka lemari, mengeluarkan 2 jenis ramuan, lalu menggiling obat khusus, mengoleskannya ke benjolan kecil. Efeknya langsung terlihat. Saat melepaskan juga tidak ada rasa sakit. Kakiku tidak lagi mati rasa. Kemudian Ginkgo pergi keluar mencari penyebabnya. Dia menemukan jalan yang dipenuhi dengan herba heksa yang berkecambah. Jika ingin mengatasi tanaman yang hidup, taburkan sedikit garam di atasnya. Rumput hantu akan layu seketika setelah dirangsang, kemudian menghilang kembali ke tanah. Saat itu, seorang anak laki-laki datang. Yinggu melihat kakinya, mengira dia juga datang untuk mengambil obat. Namun anak laki-laki itu tidak memikirkan dirinya sendiri, melainkan datang untuk membantu pamannya mencari pengobatan. Penyakit pamannya sangat parah. Penduduk desa lain hanya tumbuh benjolan, namun dia sudah tumbuh menjadi rumput hantu. Dan semakin dicabut, semakin panjang. Ditarik dengan tangan, bahkan tumbuh di tangannya. Kemudian Yinggu mengoleskan obat khusus ke rumput hantu, namun tidak ada efeknya. Yinggu segera menduga bahwa dia adalah orang yang melanggar larangan memasuki gunung. Pamannya tidak membantah, karena orang yang meninggal adalah adiknya. Dia juga adalah ayah dari anak laki-laki tersebut. Yinggu ingin tahu mengapa dia tidak ragu merusak tabu untuk masuk. Paman menjelaskan bahwa dia mulai mengira bahwa desas-desus itu semua bohong. 10 tahun yang lalu, putrinya meninggal. Ketika dia pergi ke gunung, yang ditemukan hanyalah pakaian putrinya. Semua orang mengatakan dia dibawa pergi oleh gunung. Namun, dia teringat, menemukan bahwa orang yang pergi ke gunung tidak sakit. Jadi dia merasa semuanya baik-baik saja. Kemudian anak laki-laki sangat sedih karena kehilangan ayahnya. Untuk memungkinkan anak laki-laki melihat ayahnya untuk terakhir kalinya, paman membawanya ke gunung. Namun ketika dia melihat jasad adiknya, dia terpaku dan terdiam di tempat. Adiknya tidak kembali ke gunung seperti jenazah lainnya, melainkan seluruh tubuhnya tumbuh rumput kering. Anak laki-laki semakin sedih melihat hal itu. Dia terus mencabut rumput kering dari tubuh ayahnya. Air mata terus mengalir tanpa henti. Setelah tenang, dia perlahan menerima kenyataan. Dia menganggap rumput kering itu sebagai pengganti ayah yang hidup. Setelah itu, paman membesarkan anak laki-laki itu seperti anak kandungnya. Setelah pulang, pada kakinya tumbuh tunas kecil, dan semakin lama, semakin besar. Hal ini membuat Yinggu merasa sangat heran. Tanpa sengaja menginjak sesuatu yang berlumpur di gunung. No translation needed. Kasus terkena penyakit dari menyentuh sisa-sisa tidak jarang terjadi. Namun semuanya bisa disembuhkan dengan obat dengan mudah. Namun paman tidak bisa sembuh. Apakah karena hubungan darahnya dengan sisa-sisa itu? Jika begitu, maka keponakannya juga seharusnya memenuhi syarat. Setelah memikirkan dan menganalisis, Yinggu segera menemukan alasan. Maka dia bertanya bagaimana adiknya meninggal. Mengenai pertanyaan ini, paman meminta anak laki-laki itu keluar terlebih dahulu, lalu menceritakan bahwa adiknya jatuh dari tebing karena tidak sengaja terkena titik vital. Saat ditemukan, sudah terlambat. Orang yang paling diidolakan oleh adiknya adalah dia. Hubungan mereka juga sangat erat. Kematian adiknya juga sangat menyakitkan baginya. Jelas, Yinggu sangat meragukan argumen ini. Maka dia pergi bertanya kepada anak laki-laki itu lagi. Ayah memang memiliki hubungan yang baik dengan paman. Saat kecil, ayah sering bercerita tentang dirinya dan paman. Mulai beberapa tahun yang lalu, ayah tidak sering menyebut paman lagi. Bahkan dia menceritakan sesuatu yang aneh padanya. Ayah dulu melakukan sesuatu yang sangat berlebihan pada seseorang. Meskipun ayah memiliki masalah, jangan membenci.